تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ghafirid dambi wa qabirit tawbi syadidit taul.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Tetapnya hatinya supaya ditetapi, ditata, ditoto dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita kali ini. Kitabul Wudu, nomor babnya 38, nomor hadisnya 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu mashir ro'si, bab mengusap kepala. Bab mengusap kepala, kullihi, kesemuanya kepala. Maksudnya dari depan sampai ke belakang, itu namanya kullihi. Liqaulillah, karena firman Allah Ta'ala yang maha luhur. Wa amsahu, dan mengusaplah kalian, biru'usikum, pada beberapa kepala kalian. Babnya mengusap kepala semuanya. Karena firman Allah atau dasar dalilnya, kalian mengusaplah pada beberapa kepala kalian. Surat Al-Maidah ayat 6. Waqala, dan berkata siapa? Ibnu Musayyab. Al-mar'atu, adapun perempuan, iku bimang zilatir rajuli, dengan kedudukannya orang laki-laki. Tamsahu, mengusap siapa perempuan, ala ro'siha, atas kepalanya perempuan. Ibnu Musayyab menjelaskan, perempuan ketika berwudu itu sama seperti wudunya orang laki-laki, yaitu mengusap kepalanya. Wasu'ila, dan ditanya siapa? Malikun, Malik. Ayu jazi'u, apakah mencukupi ayam saha, bahwa mengusap, ba'dar ro'si, pada sebagian kepala. Jadi Malik ditanya apakah cukup mengusap kepala itu hanya sebagian saja. Boleh enggak ketika mengusap kepala itu yang diusap hanya sebagian saja? Fahtajja, maka membuat hujjah siapa Malik, maksudnya menjawab siapa Malik, bihadisi Abdillah, dengan hadisnya Abdillah ibni Zaid. Lalu Malik menjawab pertanyaan itu dengan hadis yang disampaikan oleh Abdillah bin Zaid. Bagaimana hadisnya? Ya, kita kaji bersama. Hadasana Abdullah ibnu Yusuf qala akhbarana Malik an Amr ibni Yahya al-Mazini an abih anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki,
Qala berkata siapa rajul li Abdillah pada Abdillah bin Zaid. Wahua sedangkan Abdillah iku jaddu Amr ibni Yahya, kakeknya Amr bin Yahya. Jadi ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Abdillah, yang mana Abdillah itu adalah kakeknya Amr bin Yahya. Atas tatiu, apakah mampu engkau Abdillah an turiyani, bahwa memperlihatkan engkau ni padaku rajul, bahwa memperlihatkan engkau ni padaku rajul, kaifa bagaimana, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau, berwudu siapa Nabi. Jadi isi pertanyaan rajul itu adalah, apakah engkau Abdillah itu mampu atau bisa memperlihatkan kepadaku bagaimana cara wudunya Nabi. Bisa enggak engkau praktekkan cara wudunya Nabi kepadaku? Faqala, maka berkata siapa Abdullah bin Zaid, na'am, iya, oh iya, bisa. Saya akan mempraktekkan cara wudunya Rasulullah. Yaitu fada'a, maka minta siapa Abdillah, bima'in dengan air. Fa'afrogo, maka menuangkan siapa Abdillah, ala yadaihi, atas kedua tangannya Abdillah. Fagosala, maka membasuh siapa Abdillah, marrotaini, 2 kali. Jadi Abdillah mempraktekkan wudunya Nabi, dia minta air. Untuk mempraktekkan wudunya Nabi, dia minta air. Lalu Abdillah menuangkan air tersebut ke atas kedua tangannya dengan dibasuh. Maksudnya dicuci tangannya. Sebelum wudu itu dicuci tangannya marrota ini 2 kali. Bahkan kalau dalam hadis lain disebutkan 3 kali. Cuci, ya, ambil lagi, cuci, ya, ambil lagi, cuci, ya, 3 kali. Baru summa kemudian matmadho, berkumur-kumur dia. Tetap ya di dalam prakteknya ya membaca doa ketika berwudu sebelum berkumur-kumur sambil cuci tangan ya. Bismillah, baru ambil air untuk berkumur-kumur. Wastang syaro, dan nyembur siapa Abdillah, menyembur atau apa ya, menyembur, disemburkan. Salasan 3 kali. Dia berkumur-kumur 3 kali dan juga menyemburkan air. Ketika berkumur-kumur itu juga 3 kali ya. Kumur-kumur, 1, 2, 3 kali. Cuma kemudian gosala membasuh siapa Abdillah wajahahu, pada
wajahnya salasan 3 kali. Wajahnya dibasuh sampai 3 kali, dibasuh 3 kali. Suma kemudian Gosala membasuh siapa Abdillah yadaihi pada kedua tangannya marrota ini 2 kali. 2 kali ini maksudnya Nabi kadang-kadang di dalam praktek wudhunya itu menggunakan 3 kali, kadang-kadang menggunakan 2 kali. Bukan berarti kok ini di mix. Wudhunya kumur-kumurnya 1 kali, cuci mukanya 2 kali, kemudian cuci tangannya 3 kali, bukan. Itu maksudnya Nabi kadang-kadang di dalam praktek wudhunya itu menggunakan 3 kali, kadang-kadang Nabi 2 kali. Ilal mirfaqo ini sampai siku-siku. Nabi kemudian Abdillah kemudian membasuh kedua tangannya itu sampai siku-siku. Betul-betul siku-sikunya kena, siku-sikunya terbasuhi dengan air. Suma kemudian adkhala memasukkan dia yadahu pada tangannya, memasukkan dia pada tangannya ke dalam wadah wudu, wadah air wudu. Famasaha maka mengusap dia roksahu pada kepalanya. Fa'aqobala maka menghadapkan dia bihima dengan kedua tangan, bihima dengan kedua tangan, wa adbaro dan membelakangkan dia, dan membelakangkan dia marrota wahidatan 1 kali. Jadi dia menghadapkan kedua tangan, kemudian wa adbaro marrota wahidan, dia membelakangkan kedua tangannya sampai tengkuk, ya, kemudian sekali, kemudian dibalikkan ke atas, ke depan lagi, pegang kedua telinga, kemudian dibasuh. Suma kemudian Gosala membasuh dia rijlaihi pada kedua kakinya. Ilal mana? Suma kemudian terlalu ke bawah, maaf, terlalu ke bawah. Marrota ini ya ini. Suma kemudian Gosala membasuh siapa Abdillah wajahu pada wajahnya salasan 3 kali. Suma kemudian Gosala membasuh siapa Abdillah yadaihi pada kedua tangannya, yadaihi pada kedua tangannya marrota ini 2 kali, marrota ini 2 kali. Ilal mirfaqo ini sampai siku-siku. Hadisnya terlalu ke bawah. Suma kemudian masaha mengusap siapa Abdillah roksahu pada kepalanya biyadaihi dengan kedua tangannya. Fa'aqobala maka menghadapkan siapa Abdillah bihima dengan kedua tangan, wa adbaro dan membelakangkan siapa Abdillah, membelakangkan siapa Abdillah, bada'a yang memulai siapa Abdillah bimukot dami roksihi dengan depan kepalanya Abdillah, hatta sehingga dahaba menjalankan siapa Abdillah, menjalankan siapa Abdillah
bihima dengan kedua tangan, ila qafahu sampai tengkuknya Abdillah. Suma kemudian raddahuma mengembalikan siapa Abdillah pada kedua tangan, mengembalikan siapa Abdillah pada kedua tangan, ilal makani pada tempat, ilal makani pada tempat, alladzi yang bada'a memulai siapa Abdillah minhu dari tempat. Bada'a memulai siapa Abdillah minhu dari tempat. Suma kemudian gosala membasuh siapa Abdillah rijlaihi pada kedua kakinya. Pada kedua kakinya. Jadi setelah berkumur-kumur, kemudian membuang air kumur-kumurnya itu dengan cara disemprotkan sebanyak 3 kali. Kemudian Abdillah membasuh wajahnya 3 kali, membasuh kedua tangannya 2 kali. Ini sudah saya terangkan tadi sampai siku-sikunya. Kemudian Nabi mengusap kepalanya Abdillah, kemudian Abdillah mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Prakteknya dia menghadapkan kedua tangannya, dihadapkan, kemudian dia membelakangkan kedua tangannya, belakangkan dari depan kepalanya sampai tengkuk, dijalankan sampai tengkuk. Kemudian Abdillah mengembalikan kedua tangan itu kepada tempat di mana dia memulai. Setelah tengkuk, kemudian balikkan lagi di mana tempat dia memulai. Kemudian memegang kedua telinganya. Baru kemudian Abdillah membasuh pada kedua kakinya. Inilah cara praktek wudhunya Nabi yang dipraktekkan oleh Abdillah. Begini loh, wudhunya Nabi itu ya seperti ini ya seperti yang sudah kita praktekkan, yang sudah kita amalkan, dan yang sudah kita mangkulkan. Nah, untuk membasuh kepala, untuk membasuh kepala ini kalau memakai serban, kalau dalam hadis itu dijelaskan, kalau memakai serban itu tangannya setelah dicelupkan ke air itu dimasukkan melalui bawahnya serban sampai ubun-ubun, sampai ubun-ubun, kemudian ditarik. Setelah itu baru diusapkan sampai ke belakang. Itu kalau posisinya wudhu pakai serban. Posisinya wudhu pakai serban ya seperti itu. Tangannya dimasukkan sampai ubun-ubun, kemudian ditarik lagi, baru dikeluarkan di atas serban, diusapkan di atas serban sampai tengkuk. Itu cara mengusap kepala ketika kepalanya pakai serban. Contohnya mungkin sholat, ada jamaah yang senangannya pakai serban, ketika batal wudhu dia enggan untuk melepas serbannya. Cara praktek wudhunya seperti itu ketika membasuh kepala. Babu ghuslir rijlaini, bab membasuh kedua kaki. Ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki. Jadi ini adalah batas minimal di dalam membasuh kaki, yaitu sampai kedua mata kaki. Jadi kalau membasuh kaki
Ketika wudu, ini kedua mata kakinya harus terbasuhi. Hadatsana Musa. Hadatsana Musa qala hadatsana Wuhaib an Amr an Abi. Syahidtu, datang aku Abi, Amr pada Amr ibna Abi Hasan. Sa'ala, bertanya siapa Amr. Abdullah pada Abdullah ibn Zaid an wudu'in nabiyyi, tentang wudunya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Amr dia bertanya kepada Abdullah bin Zaid, menanyakan tentang wudunya Nabi. Bagaimana itu wudunya Pak Abdullah? Fada'a, maka minta siapa Abdullah? Maka minta siapa Abdullah bitaurin, dengan wadah, mimma'in, dari air. Fatawaddo'a, maka berwudu siapa Abdullah lahum, untuk mereka. Maksudnya Abdullah mempraktekkan wudu. Abdullah mencontohkan wudu untuk mereka. Wudu an Nabi, pada wudunya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Fa'akfa'a, maka menuangkan siapa Abdullah ala yadaihi, atas kedua tangannya, minat tauri, dari wadah air. Abdullah menuangkan air ke tangannya, maksudnya mencuci tangannya sebelum berwudu. Salasan, 3 kali. Jadi dibersihkan tangannya 3 kali. Cuma kemudian adkhala, memasukkan siapa Abdullah yadahu, pada tangannya, fit tauri, di dalam wadah. Kemudian setelah dicuci, tangannya disiram sebanyak 3 kali, kemudian Abdullah memasukkan tangannya ke dalam wadah air untuk mengambil air. Famat madho, maka berkumur-kumur siapa Abdullah. Berkumur-kumur siapa Abdullah. Wastan syako, dan menghirup air ke hidung siapa Abdullah. Ketika berkumur-kumur sambil nyedot air ke hidung. Wastan syaro, dan menyemprotkan siapa Abdullah. Salasa ghorofatin, 3 cauan. 3 cauan. Ketika berkumur-kumur sambil nyedot air ke hidung, ketika dibuang itu dengan cara disemburkan 3 kali cauan. Jadi maksudnya ya berkumur, menghirup air ke hidung, menyemprotkannya ya sebanyak 3 kali. Jadi menjadi satu kesatuan. Berkumur, menghirup air ke hidung, dan menyemprotkan, disemburkan bekas air kumur-kumurnya. Itu 3 kali. Cuma kemudian adkhala, memasukkan siapa Abdullah yadahu, pada tangannya. Masukkan pada tangannya maksudnya mengambil air. Fagosala, maka membasuh siapa Abdullah wajahu, pada wajahnya, salasan 3 kali. 3 kali. Cuma kemudian gosala, membasuh siapa Abdullah yadaihi, pada
kedua tangannya marrotaini 2 kali, ilal mirfaqoini sampai siku-siku. Suma kemudian adakhala memasukkan siapa Abdullah yadahu pada tangannya, dimasukkan ke wadah wudu, wadah air wudu. Famasaha maka mengusap siapa Abdullah roksahu pada kepalanya. Fa'aqobala maka menghadapkan siapa Abdullah bihima dengan kedua tangan. Dihadapkan maksudnya ya begini. Wa adbaro dan membelakangkan siapa Abdullah marrata wahidan 1 kali. Jadi di dalam mengusap kepala, membasuh kepala itu hanya 1 kali. Walaupun praktek wudunya itu menggunakan praktek wudu yang 3 kali 3 kali atau yang 2 kali 2 kali, tetap di dalam mengusap kepalanya cukup hanya 1 kali. Cuma kemudian gosala membasuh siapa Abdullah rijlaihi pada kedua kakinya, ilal ka'baini sampai kedua mata kaki. Kemudian Abdullah membasuh kedua kakinya sampai pada kedua mata kaki. Nah, ini hadis ini menunjukkan bahwa batas minimal di dalam membasuh kaki itu sampai kedua mata kaki, bukan hanya sampai telapak kaki bagian atas. Contohnya kakinya disiram sela-sela jarinya itu digosok-gosok, lupa nggak sampai kedua mata kakinya. Padahal batas minimal di dalam membasuh kedua kaki itu adalah kedua mata kaki, sampai kedua mata kakinya dibasuh, tidak hanya telapak kakinya aja, telapak kaki bagian atas. Nah, ini bisa kita praktekkan, bisa kita amalkan. Yang sudah baik dipertahankan, yang wudunya sudah sempurna dipertahankan, yang wudunya kurang sempurna supaya disempurnakan. Setelah mengaji bab wudu ya, disempurnakan kembali, karena yaitu yang sudah kita kaji, kefadholannya orang yang mempunyai wudu yang sempurna. Babustikmali bab menggunakan, babustikmali fadli wudu'in nasi, bab menggunakan sisa air wudunya manusia. Bagaimana itu? Menggunakan sisa air wudunya orang lain. Wa a'maro dan perintah siapa Jarir ibni Abdillah ahlahu pada istrinya, keluarganya, maksudnya istrinya, ayatawaddo'u agar berwudu mereka bifatli siwakihi dengan sisa air siwaknya Jarir perintah kepada istrinya, kepada keluarganya untuk berwudu, dengan sisa air siwaknya.
sisa air siwaknya, yaitu air yang digunakan untuk bersiwakan dan mencuci siwaknya. Nah, sisa air itu digunakan untuk berwudu. Bagaimana itu? Kita lihat hadisnya. Hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah qala hadatsana al-Hakam qala. Sami itu mendengar aku Hakam, Aba Juhaifah pada Aba Juhaifah, yaqulu berkata siapa Aba Juhaifah. Kharaja keluar alaina atas kami siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirati pada waktu duhur. Jadi pada waktu duhur kami, jadi Nabi keluar. Jadi pada waktu duhur Nabi keluar. Fa'utiya maka diberi siapa Nabi biwuduin dengan air wudu. Fatawaddo'a maka berwudu siapa Nabi. Faja'ala maka berbuat siapa annasu manusia. Yakhuduna sama mengambil mereka. Min fadli wudu'ihi dari sisa air wudunya Nabi. Dari sisa air wudunya Nabi. Fayatamassahuna maka mengusap mereka. Maka mengusap mereka bihi dengan air sisa. Fasolah maka sholat siapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-duhra pada sholat duhur. Rok'ataini 2 rakaat. Wal asro dan sholat asar. Rok'ataini 2 rakaat. Maksudnya sholatnya dikosor karena Nabi sedang dalam perjalanan. Musafir. Wa baina yadaihi dan di depannya Nabi anazatun tongkat kecil, cis, tongkat kecil yaitu tongkat cis. Nah, tongkat kecil yang ada di depannya Nabi itu digunakan untuk sitroh, digunakan untuk sitroh. Jadi Nabi keluar, lalu Nabi diberi air wudu, Nabi wudu, lah para sahabat itu berebutan untuk mengambil air sisa wudunya Nabi. Ini karena ya memang ya seperti itu, ludahnya Nabi wangi, keringatnya Nabi wangi, rambutnya Nabi wangi. Jadi para sahabat pun yang dekat dengan Nabi berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Bahkan ada yang diludahi, Nabi meludah ditangkap, kemudian diusapkan ke wajahnya karena wangi. Keringatnya Nabi ya, diambil, ditadai, kemudian diusapkan di bagian tubuhnya karena wangi. Itu kalau Nabi. Kalau kita mengambil seperti ini jatuhnya bid'ah, nggak boleh, syirik, jatuhnya nanti menjerumus ke perbuatan syirik. Contohnya apa? Ada ulama besar, contohnya ada ulama besar nasihat, kemudian merebut ya, ketika selesai nasihat
jamaahnya berebut air bekas minumnya, air susunya, air jahenya atau air tehnya, atau air minum mineralnya, mengharapkan kebarokahan biar bisa seperti dia. Oh, mubaliknya enak, cara nasihatnya, cara menyampaikan ilmunya enak, agar anak saya bisa seperti mubalik itu. Bekas minumnya mubalik saya ambil, terus diminumkan ke anaknya. Ini nanti menjerumus ke perbuatan syirik. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Kalau nabi ya memang nabi. Ya, kita bukan siapa-siapa. Ngerasa dirinya waliullah, ngerasa dirinya habib. Kemudian jamaahnya ya, dikasih nasihat sehingga jamaahnya berebutan untuk mendapatkan kebarokahan, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan seperti habib tersebut. Ya, ini menjerumus ke perbuatan syirik. Maka nggak boleh. Kalau nabi ya diperbolehkan, keringatnya, ludahnya, rambutnya, bekas wudhunya, ini diperbolehkan. Tapi kalau selain nabi, ya ini takutnya nanti menjerumus dari perbuatan syirik. Itu nggak boleh. Waqala, dan berkata siapa Abu Musa, da'a meminta siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bikodahin pada wadah, fihi di dalam wadah maun air. Fagosala, maka membasuh siapa Nabi yadaihi pada tangannya Nabi, wa wajahahu, dan wajahnya Nabi, fiha di dalam wadah, wa majja, dan memuntahkan, fihi di dalam wadah, fihi di dalam wadah. Suma, kemudian qala bersabda Nabi lahuma pada keduanya, Abu Musa dan Bilal, asyroba, minumlah kalian, minhu dari wadah, wa afrigo, dan menuangkanlah kalian, ala wujuhikum, atas wajah kalian berdua, wa nuhurikuma, dan tenggorokan kalian berdua, dan tenggorokan kalian berdua. Jadi Abu Musa berkata, Nabi meminta wadah yang mana di dalam wadah itu ada airnya. Lalu Nabi membasuh tangannya dan wajahnya di dalam wadah itu. Dan Nabi memuntahkan air bekas basuhan tangan dan wajahnya itu di dalam wadah. Jadi biar airnya itu tidak jatuh ke tanah, ya. Biar airnya itu tidak jatuh ke tanah, maka diwadahi lagi. Jadi Nabi membasuh tangannya itu, ya, ngambil air dibasuh tangannya itu. Nah, air yang digunakan untuk membasuh tangannya itu jatuhnya ke wadah itu lagi. Begitu juga dengan Nabi mengusap wajahnya, ya, ambil air mengusap wajahnya. Nah, air yang kena wajah ini jatuhnya ke wadah itu. Itu yang dimaksud wa majjafihi. Bukan kok dimuntahkan dari mulutnya, itu bukan, maksudnya begitu. Jadi Nabi membasuh tangannya, nah air yang netes dari tangannya itu jatuhnya ke wadah itu lagi.
Nabi membasuh wajahnya, air yang mengalir dari wajahnya Nabi itu netesnya ke wadah itu lagi. Lalu Nabi bersabda kepada Abu Musa dan Bilal, kalian minumlah air dari wadah ini dan tuangkanlah atau usapkanlah ke dalam wajah kalian dan tenggorokan kalian. Di basuh wajah sampai tenggorokan itu. Jadi intinya kita kembalikan ke bab bahwa air yang digunakan atau air sisa yang digunakan oleh orang lain kemudian digunakan untuk berwudu itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Tidak apa-apa. Selagi air itu cukup dan suci. Selagi air itu cukup untuk wudhu dan keadaannya masih suci. Nah, sisa orang tapi najis ya nggak boleh. Ya. Sisa orang tapi najis. Contohnya bekas apa? Air cucian baju contohnya. Yang mana bajunya itu najis, ya maka nggak boleh. Tidak boleh digunakan untuk berwudu. Selagi air itu tidak berubah warna, selagi air itu tidak berubah rasa dan baunya, maka air itu hukumnya suci. Hukumnya suci. Nah, terus bagaimana Mas? Itu yang di daerah-daerah itu airnya hitam, ada zat besinya, ada pokoknya airnya hitam bau. Maka dilihat dari daerahnya. Kalau memang umumnya di daerah itu airnya warnanya begitu dan baunya begitu, sedikit amis contohnya, sedikit anyir, maka hukum air itu suci. Maka hukum air itu suci. Nanti ada di belakang tentang kesucian air. Jadi intinya kalau kita kembalikan ke bab hadis ini bahwa sisa air wudunya orang lain itu boleh digunakan untuk berwudu. Itu boleh digunakan untuk berwudu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insya Allah itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk pengajian pada kali ini. Apabila dari awal sampai akhir ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.